Shalom, selamat sore para wanita Kristen yang bijak di Gereja Isa Almasih Condrokusumo Semarang yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore malam hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman dalam ibadah PWK pada saat ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Para wanita bijak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang baru saja kita baca ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nyanyian Syukur Atas Pertolongan Tuhan. Nah, Mazmur ini berdasarkan ayat 1 berasal dari Daud, digubah oleh Daud. Daud mengubah Mazmur ini karena dia mendapat pertolongan dari Tuhan saat dia mengalami kesusahan. Kalau kita memperhatikan ayat 7, di situ Daud mengatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Jadi, menurut ayat ini, pemazmur dalam hal ini Daud, dia sedang mengalami kesesakan. Nah, sayang sekali tidak dijelaskan kesesakan apa yang sedang dialami. Kesusahan apa yang sedang dialami. Pokoknya sang pemazmur ini yang adalah Raja Daud, dia sedang mengalami keadaan yang disebutnya sebagai kesesakan. Nah, kesesakan, apa itu kesesakan? Kesesakan itu sama dengan terjepit. Ya, maju kena, mundur kena, ya kan? Uang sudah habis, badan sakit pula, kan? Itu misalnya contohnya. Itu kesesakan atau terjepit seperti itu. Nah, kesesakan adalah sebuah keadaan di mana kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa lagi. Dan kemungkinan besar pemazmur ini Daud dia sedang berada dalam bahaya atau ancaman musuh. Ya kan? Nah, makanya di dalam ayat 7 tadi dikatakan, terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu. Ya. Jadi dalam keadaan terjepit, ya, maju kena, mundur kena, ya, harus ada tangan, ya, dari atas yang mengangkat kita, karena kita tidak bisa maju, kita tidak bisa mundur, kiri kanan tidak bisa, kita dalam keadaan terjepit. Ya. Kalau maju kena, mundur kena, kiri kanan tidak bisa, maka satu-satunya pertolongan itu adalah yang dari atas. Nah, tapi itu berarti bahwa harus ada tangan dari atas yang terulur ke bawah untuk mengangkat kita ketika kita terjepit. Nah, walaupun tidak jelas kesusahan apa yang sedang dialami oleh pemazmur, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur bersyukur karena pertolongan Tuhan. Dia memuji Tuhan.
Makanya dalam ayat 1 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ia mengatakan bahwa ia hendak bersyukur dengan segenap hatinya. Nah, lalu apa yang dia syukuri? Pertolongan yang bagaimanakah yang dia syukuri? Nah, perhatikan bahwa ternyata persoalan yang sedang dialami oleh pemazmur belum selesai. Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-8, di situ dia mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Berarti dia sudah mendapat pertolongan, tetapi masalah yang dia hadapi itu belum selesai. Nah, lalu pertolongan apa yang dia peroleh? Perhatikan ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Jadi apa yang dia syukuri pertama-tama adalah bukan karena masalahnya sudah selesai. Yang ia syukuri adalah bahwa ketika dia berseru minta tolong, Tuhan menjawab. Dengan kata lain, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau menjawab kita ketika kita berseru, walaupun dengan jawaban itu masalah yang kita hadapi tidak langsung tuntas. Perhatikan, baru dijawab saja, masalahnya belum selesai, Daud sudah bersyukur. Nah, mari sadari ini, kita kadang-kadang tunggu sampai semua masalah kita selesai baru kita bersyukur. Kalau masalah kita belum selesai-selesai, apakah kita bisa bersyukur? Belum tentu. Perhatikan, Daud saja berseru dan Tuhan menjawab dia. Atas dasar ini saja Daud bersyukur. Ketika Tuhan menjawab dia sudah bersyukur. Lalu apa jawaban Tuhan? Apakah Tuhan menjawab, oke, beres masalahmu hari ini? Tidak. Jawaban yang Tuhan berikan pertama-tama bukan mengangkat persoalan dari Daud, namun Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud untuk menghadapi persoalannya. Perhatikan ayat yang ketiga, bagian yang ke B. Di situ dikatakan, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan menambahkan kekuatan kepada jiwa Daud sehingga walaupun masalah Daud yang dia hadapi belum selesai, dia bisa memikulnya. Dengan kata lain, jawaban Tuhan tidak selalu berarti menyelesaikan masalah, tetapi yang penting adalah Tuhan menjawabnya. Persoalan apakah Tuhan mau jawab ya atau tidak itu persoalan kedua, tapi yang paling penting Tuhan menjawab. Namun yang penting, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak menjawab. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang cuek. Bagi pemazmur ini yang penting karena ia memiliki Tuhan yang setiap kali ia berseru ada jawabannya. Dia menjawab. Ya, bahasa kitab yang lain mengatakan menyendengkan telinganya. Ya. Terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama mengatakan miringkanlah telinganya. Ya, orang berteriak minta tolong. Kalau orang berteriak minta tolong, kita pasang telinga. Nah, Tuhan memiringkan telinganya, pasang kuping, mendengar ketika kita berseru. Nah, jawaban Tuhan tidak selalu yes, kadang-kadang no. Namun yang penting sekali lagi adalah bahwa Tuhan menjawab. Jadi yang disyukuri pertama-tama bukan soal jawabannya apakah yes or atau no. Tidak selalu Tuhan menjawab yes, kadang-kadang no. Namun yang paling penting adalah Tuhan selalu mau menjawab. Dengan kata lain, Tuhan selalu peduli. Tuhan yang menaruh perhatian. Jawabannya belum tentu sesuai dengan apa yang kita minta, namun Tuhan selalu menaruh perhatian.
masalah yang dihadapi oleh Daud belum selesai, tetapi dia bersyukur karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi masalahnya itu membuat dia mampu. Walaupun masalahnya belum selesai, itu soal kedua. Ia percaya bahwa jika ada waktunya, masalahnya akan selesai. Apa yang penting sekarang adalah Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan itu adalah memberikan kekuatan kepada Daud untuk memikul masalah yang sedang dihadapinya. Jadi baru saja dijawab, walaupun jawabannya no, Daud sudah bersyukur. Pemazmur bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjawab apapun masalahnya. Persoalannya adalah apakah kita mau berseru atau tidak. Banyak orang yang persoalannya bertumpuk-tumpuk, tetapi ia tidak mau berseru. Mungkin karena ia merasa gengsi. Ada orang yang punya persoalan setengah mati, tapi jangan harap ia mau minta tolong. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mau mendengar dan menjawab. Namun sebenarnya persoalannya bukan pada Tuhan. Persoalannya adalah pada kita. Apakah kita mau berseru kepada Dia atau tidak? Orang yang mau berseru adalah orang yang rendah hati, yang merasa tidak berdaya. Kadang-kadang karena gengsi orang sulit untuk meminta tolong, padahal dia sudah setengah mati, tapi ia tetap saja tidak mau minta tolong karena gengsi. Perhatikan ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Perhatikan, walaupun Tuhan itu maha tinggi, tapi Dia selalu memperhatikan orang yang rendah hati, orang yang selalu merasa tidak berdaya, orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan, orang-orang yang selalu rendah hati, orang-orang yang merasa tidak berdaya, tidak mampu dan bergantung sama Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang selalu dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Dan doa-doa orang yang selalu merasa rendah, merasa hina, merasa membutuhkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, itulah yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu tinggi, tapi Dia mau memperhatikan orang yang hina. Tapi orang yang sombong, ya, ayat 6 bagian terakhir mengatakan Tuhan hanya mengenal orang sombong dari jauh. Ya. Artinya Tuhan tidak mau bersekutu dekat dengan orang yang sombong. Tuhan mengenal orang sombong dari jauh. Jadi kalau kita sombong, ya Tuhan cuma lihat kita dari jauh. Tapi kalau kita merasa hina membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Selama orang masih merasa kuat, orang masih merasa punya kemampuan sendiri, jangan berharap dia mau minta tolong. Orang sombong seperti itu yang dia katakan Alkitab, Tuhan hanya mengenalnya dari jauh. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita ini ada begitu banyak macam masalah yang menimpa hidup kita. Kadang-kadang persoalan tersebut membuat kita merasa terjepit sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Namun kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang pasti memberikan pertolongan kepada kita. Kuncinya, kita harus berseru kepada Dia dengan penuh iman dan kerendahan hati, karena Tuhan selalu memperhatikan seruan anak-anaknya yang berseru dengan penuh kerendahan hati. Itu adalah tanda bahwa kita merasa diri kita lemah, kita merasa diri kita tidak berdaya, dan hanya Tuhan satu-satunya jawaban atas segala pergumulan hidup kita. Tuhan pasti menjawab, namun terkadang jawaban pertolongan daripada Tuhan itu tidak selalu bahwa masalah kita selesai pada saat itu juga. Kadang-kadang Dia hanya memberikan kepada kita kekuatan agar kita dimampukan untuk menanggung, memikul masalah itu sampai Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Jadikan itu kesaksian hidup kita, baik di hadapan mereka yang
tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita, ataupun mereka yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar dan yang selalu menjawab. Walaupun persoalan kami belum selesai, namun kekuatan yang daripada Tuhan akan memampukan kepada kami untuk bisa dapat menanggung, memikul persoalan yang kami hadapi, sehingga kami bisa melihat masa depan bersama dengan Engkau. Diberkati semua wanita yang mendengar renungan firman ini, bahkan semua yang mendengar melalui channel YouTube yang mengajar. Kami diberkati, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, 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 amin.